Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel MK Motivasi Kebaikan bersama saya Muhammad Elhami. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah manaqib atau biografi seorang ulama besar, seorang sufi, seorang waliullah yang mengarang kitab Dalailul Khairat, yakni Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jasuli. Namun sebelumnya kita mulakan dulu dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi Hadrat Sayyidi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan sahibul muallif Dalailul Khairat Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jasuli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menganugerahi hidayah kepada kita berupa iman dan Islam, yang memberikan kenikmatan kepada kita dengan suka bersalawat salam kepada baginda Rasul sebaik-baik manusia. Beliaulah yang kita minta syafaat, dan beliau pula yang mensyafaati kita, yang menjadi juru selamat di hari kiamat kelak. Saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Salawat salam atas beliau, keluarga dan para sahabatnya. Ini adalah sebagian dari sejarah perjalanan hidup seorang imam yang alim dan amil, seorang wali Allah yang besar dan sempurna, yang ma'rifat kepada Allah, yang muhakkik dan wasil kepadanya, seorang tokoh terkemuka pada zamannya yang berbeda pada masanya, yaitu Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jasuli radhiyallahu an, yang mengarang kitab Dalailul Khairat. Sahabat MK sekalian yang dirahmati Allah, masyarakat Muslim Nusantara, khususnya para pengikut atau penganut tarekat, ya pasti mengenal kitab Dalailul Khairat, yaitu kitab kumpulan daripada salawat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jasuli, sangat masyhur di Indonesia dan sudah memberkahi pengamalnya selama ratusan tahun. Jadi beliau ini adalah juga salah seorang sufi penganut tarekat Syadziliyah yang terkenal akan karomah dan karyanya tersebut. Berasal dari sebuah negara di ujung Afrika Utara sana, yaitu Maroko. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Fattah bin Abdurrahman bin Sulaiman Al-Jasuli. Beliau lahir di daerah Jazulah, salah satu daerah di kawasan Sus di selatan Maroko. Tidak ada yang tahu pasti tanggal kelahiran beliau. Namun ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun 807 Hijriah. Adapun nasab beliau adalah sebagai berikut: Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Ya'la bin Yakhluf bin Musa bin Ali bin Yusuf bin Isa bin Abdullah bin Jundur bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan bin Ismail bin Ja'far bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi kalau kita melihat runutan nasab beliau ini, beliau nasabnya sampai kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dari nasabnya Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi beliau tadi dilahirkan di daerah Jazulah, yaitu di sebuah kabilah dari suku Barbar di pantai negeri Maghrib Maroko, Afrika.
Beliau banyak menghabiskan waktu belajar agama di daerah beliau sendiri di masa kecil. Kemudian beliau merantau untuk menimba ilmu yang lebih luas lagi ke kota Pes. Jadi di kota Pes ini memang terkenal sebagai tempatnya para ilmuwan Islam, sahabat MK sekalian. Jadi di sini beliau banyak belajar ilmu dan belajar ilmu agama lainnya di Madrasah Safarin. Di kota ini juga beliau bertemu salah satu ulama besar saat itu, sufi besar saat itu ya, Syekh Ahmad Zarruq. Di dalam Sab'atu Rijali Murakasi juga beliau disebutkan salah satu dari wali 7 yang ada di Marrakesh. Diriwayatkan juga dalam satu riwayat beliau ketika di kota Pes ini banyak belajar, tapi beliau juga suka menyendiri dan menjauhi dari keramaian. Di dinding kamar tertulis kata mati, 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 yang mengindikasikan kegelisahan beliau dalam menjalani hidupnya dan pencarian seorang syekh murabi yang tepat. Hal ini menyebabkan kegelisahan yang menjadi-jadi hingga beliau akhirnya pergi ke timur untuk mencari ulama dan masyaikh yang tepat untuk membimbing beliau ke jalan suluk tarekat. Sejarawan mencatat setidaknya butuh waktu 7 tahun mengelilingi Hijaz, Mesir hingga Al-Quds untuk menempuh perjalanan spiritualnya sampai beliau bertemu seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Ali Azami dari Al-Azhar, hingga akhirnya setelah beliau belajar dengan Syekh Muhammad Ali Azami, lalu beliau kembali ke Pes. Di kota Pes ini beliau banyak melahirkan karya monumental, salah satunya itu Dalail Khairat dan yang dibaca oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Usai mengarang kitab Dalail ini, Imam Jazuli berguru lagi kepada seorang mursyid yang bernama Syekh Abu Abdullah Muhammad Amghar As-Saghir selama 14 tahun. Di antara laku spiritual yang dilakoni beliau selama berguru, seperti diungkapkan Syekh At-Talidi, adalah melanggengkan wirid basmalah sejumlah ribuan. Sumber lain menyebutkan ratusan ribu kali, menghatamkan berkali-kali dalail dan membaca 1/4 Quran siang dan malam. Selain hal di atas, Imam Jazuli adalah seorang sufi yang menempuh jalan tasawufnya dengan jalan fana, kecintaan yang besar terhadap Rasulullah SAW, menziarahi makam para wali Allah, dan tentunya menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Sahabat MK sekalian, ada satu kisah menarik tentang sejarah daripada beliau sebelum mengarang kitab Dalail Khairat. Di sini dikisahkan pada satu ketika beliau singgah di suatu desa bertepatan dengan waktu habisnya sholat zuhur, tetapi beliau tidak menjumpai seorang pun yang dapat beliau tanyai untuk mendapatkan air wudhu. Akhirnya beliau menemukan sebuah sumur yang tidak ada timbanya. Maka beliau berputar-putar di sekitar sumur itu dalam keadaan bingung karena tidak ada alat untuk menimba air. Tetapi kemudian beliau dilihat oleh seorang anak perempuan kecil yang berusia sekitar 7 tahun. Anak itu bertanya kepada Sayyid Muhammad Al-Jazuli, "Ya Syekh, mengapa Anda nampak bingung berputar-putar di sekitar sumur, Syekh?" Lalu beliau menjawab, "Saya Muhammad bin Sulaiman." Anak itu bertanya lagi, "Apa yang hendak Tuan kerjakan?" Syekh menjawab,
Waktu sholat zuhurku sudah sempit, tetapi saya belum mendapatkan air untuk berwudu. Anak kecil itu bertanya, apakah dengan namamu yang sudah terkenal, ia tidak bisa hanya sekedar mendapatkan air wudu dan dari dalam sumur? Tunggulah sebentar. Kemudian anak kecil itu mendekat ke bibir sumur dan meniupnya berkali-kali. Tiba-tiba airnya mengalir dan memancarkan di sekitar sumur seperti sungai besar. Kemudian anak kecil itu pulang ke rumahnya dan Syekh Muhammad Al-Jazuli pun segera berwudu dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu Syekh Muhammad bergegas mendatangi anak perempuan kecil itu. Sesampainya di sana beliau mengetuk pintu rumah anak kecil tersebut. Anak kecil itu berkata, "Siapa itu?" Maka Syekh menjawab, "Wahai anak perempuanku, saya bertanya kepadamu demi Allah dan kemahagungannya yang menciptakan kamu dan menunjukkan kepadamu terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulmu yang diharap-harap syafaatnya. Saya harap engkau mau menemuiku. Saya hendak menanyakan tentang satu hal." Ketika anak itu menemui beliau, Syekh Muhammad Al-Jazuli bersumpah, "Aku bersumpah kepadamu demi kemahagungan Allah, demi kemahakuasaannya, demi kemaha memberinya, demi kemahasempurnaannya, dan demi Nabi Muhammad yang salawat salam atas beliau, demi risalah beliau, para sahabat, istri dan putra-putri beliau, demi risalah beliau, dan demi syafaat beliau, aku mohon kamu mau menceritakan kepadaku dengan apakah kamu bisa mendapatkan martabat yang tinggi sehingga dapat mengeluarkan air dari sumur tanpa menimbanya." Maka anak perempuan kecil itu menjawab, "Kalaulah tidak karena sumpahmu itu, wahai Syekh, tentulah aku tidak mau menceritakannya. Saya mendapatkan keistimewaan itu karena seringnya membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian sahabat MK setelah mendengar penuturan dari gadis itu, kemudian Syekh Imam Jazuli bersumpah di dalam hati beliau, setelah pulang dari sini maka beliau akan mengumpulkan seluruh selawat yang ada di dalam pengetahuan beliau untuk dijadikan sebuah kitab, yang mana kemudian kitab itu sekarang kita kenal dengan kitab Dalailul Khairat. Jadi sebelum beliau mensosialisasikan kitab itu, ia mendapat ilham untuk pulang kembali ke tempat kelahirannya. Maka beliau kembali dari Fes ke desa beliau di tepi daerah Jasula. Kemudian di sana beliau, Syekh Muhammad Al-Jazuli, melaksanakan khalwat untuk beribadah selama 14 tahun dan kemudian keluar dari khalwatnya untuk mengabdikan din dan menyempurnakan pentahsisan atau pembetulan kitab Dalail Khairat pada hari Jumat 6 Rabiul Awal 82 Hijriah, 8 tahun sebelum beliau wafat. Sahabat MK yang dirahmati Allah, adapun murid-murid beliau banyak sekali. Di antaranya adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad As-Saghir Al-Sahli, di mana beliau adalah yang tertua, dan sahabatnya yang lain yang menemaninya di dalam meriwayatkan dalail. Kemudian Syekh Abu Muhammad Abdul Karim Al-Mandari dan juga Syekh Abdul Aziz At-Taba. Jadi Syekh Abdul Aziz At-Taba ini adalah salah satu juga termasuk daripada wali 7 yang ada di Maroko.
Sahabat MK yang dirahmati Allah, karya-karya Imam Jazuli tentulah sangat banyak. Sebagai seorang sufi besar dengan jumlah murid yang mencapai 12.265 murid, seperti disebutkan oleh Sidi Al-Mahdi Al-Fasi dalam Muwatti'u Al-Asma, Imam Jazuli tentu memiliki karya yang menjadi bukti kebesarannya sebagai sufi, juga kebesarannya sebagai salah satu ulama besar Islam. Di antara karya-karya Imam Al-Jazuli selain Dalailul Khairat adalah Aqidatul Jazuli, Risalatut Tauhid, Kitab Az-Zuhud, Azwibatun fid Dunya wad-Din, Min Kalami Asy-Syaikh Al-Jazuli, Hizbu Asy-Syaikh atau Hizbu Al-Kabir, kemudian Hizbu Al-Falah atau Hizib As-Shaghir. Itu beberapa karya beliau yang bisa kita bisa temukan selain Dalailul Khairat. Terakhir, Imam Jazuli ini wafat pada tahun 870 Hijriyah di tempat kelahirannya Jazula, sampai kemudian dipindahkan ke Marrakesh 70 tahun kemudian, tepatnya di kawasan Riyadh Al-Arus. Sampai saat ini makam beliau diziarahi oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Ada yang menarik juga dari cerita ini mengenai karomah beliau. Jadi beliau ini ketika wafat sedang melaksanakan sholat subuh pada sujud yang pertama atau pada sujud yang kedua menurut satu riwayat, tanggal 16 Rabiul Awal 870 Hijriah. Beliau dimakamkan setelah waktu sholat zuhur pada hari itu juga di tengah masjid yang beliau bangun. Jadi cerita menarik ini sahabat MK, setelah beliau meninggal atau wafat 77 tahun, makam beliau dipindahkan ke Marrakesh yang ada sekarang ini dari tempat beliau Jazula oleh pemerintah Maroko pada saat itu. Dan ternyata ketika jenazah beliau dikeluarkan dari kubur, keadaan jenazah itu masih utuh seperti ketika beliau dimakamkan. Rambut dan jenggot beliau masih nampak bersih dan jelas seperti pada hari beliau dimakamkan. Makam beliau di Marrakesh sering diziarahi oleh banyak orang. Sebagian besar dari penziarah itu membaca Dalailul Khairat di sana, sehingga dijumpai di makam itu bau minyak misik yang amat harum karena begitu banyak dibacakan salawat salam kepada Nabi Muhammad, para sahabat dan keluarga beliau. Kisah wangi semerbak itu adalah sebagian dari sejarah yang lain tentang beliau, bahwa para orang soleh dari berbagai penjuru dari masa ke masa senantiasa membaca dan mengamalkan kitab beliau, yaitu Dalailul Khairat. Akhirnya beliau mendapat predikat sebagai seutama-utama orang yang bersalawat bersama Rasulullah SAW kelak, karena banyaknya pengikut beliau untuk membaca selawat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama manusia bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat untukku. Syekh Al-Hafidz Abu Naim berkata, sejarah besar tentang Syekh Muhammad Al-Jazuli ini benar-benar sesuai dengan hadis dan fatwa para sahabat tentang membaca selawat kepada Nabi. Saya telah menukilnya meskipun banyak para ulama yang mengetahuinya secara pasti, sebagaimana disabdakan Nabi, sedekat-dekatnya orang yang lebih berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat besok adalah orang yang paling banyak membaca selawat pada waktu ia masih di dunia. Sahabat MK yang dirahmati Allah, orang yang membaca selawat saja itu kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dan sangat dekat dengan Rasulullah. Apakah lagi orang yang mengarang kitab
dan kemudian kitab itu dibaca oleh orang banyak di seluruh dunia sampai dengan saat sekarang ini. Akhirnya segala puji bagi Allah tanpa batas, selawat salam atas Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya. Amin. Demikian sekelumit kisah biografi atau manaqib daripada Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jasuli yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada sahabat MK sekalian, dan apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian di share, dibagikan kepada yang lain, kemudian di subscribe. Mudah-mudahan dengan pembacaan riwayat waliullah tadi kita akan mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.